Gue punya kartu, ini kartunya tuh canggih banget, tau nggak kenapa? Dia bisa dipakai buat buka mobil. Jadi, mobilnya masih terkunci nih ya. Di sini, di spionnya, kalian tempelin aja. Tuh, mobilnya bisa dibuka. Dan mobil ini bisa jalan 1 liter 65 kilometer. Murah banget kan? Selamat pagi semuanya, di hari libur ini saya lagi main di BYD Bipo City Walk Gajah Mada nih. Showroomnya di sini, kalian bisa masuk dari lobi utara, ini gampang banget, atau dari lobi sebelah situ aja, gampang banget sini. Dan di sini ada beberapa mobil display nih, bahkan ada Denza D9, ada BYD M6 EV, ada BYD R1 yang lagi rame banget, sama ini juga yang nggak kalah rame, ini adalah BYD M6 DMi atau BYD M6 Dual Mode. Nih, yang tadi gue sempat mention, nanti kalau paket pembelian kalian dapat kunci remote kayak gini sama kartu ini. Tapi buat make sure, nanti teman-teman bisa ngomong sama Bang Ben, Bang gue dapat apa segala macam gitu kan. Ini bisa dipakai buat pengganti kunci apa enggak, karena gue nggak bisa jalan sih. Tapi next time gue bakal coba. Harusnya kayak gini bisa dipakai, karena kemarin gue pakai di brand lain tuh bisa kayak gitu loh. Dan ini BYD M6 Dual Mode ini sebenarnya solusi buat teman-teman yang misalkan masih takut, masih belum pede pakai mobil listrik ya. Karena mobil ini klaimnya bisa jalan sampai 1.800 km dan 1 liter bisa jalan 65 km. Ini adalah varian yang tipe advance ya, dijual sekitar estimasi 360 juta. Dia paling murah sekitar 310. Nah, ini 360 yang agak mendingan, yang cukup oke. Kita lihat dari tampak depan, dia belum ada fitur safety sense seperti itu. Desainnya mirip dengan yang varian yang cross yang superior nih. Di sini ada emblem BYD, ada kamera juga di sini. Dan di sini grillnya tambah elegan, ditambah aksen-aksen seperti ini. Dan lampunya tentunya sudah LED-LED, termasuk di sini ada DRL-nya juga. Ini beneran nggak bolong ya, ini tertutup ya. Dan di sini finishingnya untuk bagian bawah sini drop seperti ini. Dan ini sebenarnya menurut saya adalah tipe yang pas buat teman-teman. Karena kemarin salah satu kekhawatiran orang pakai mobil EV adalah gue mikirin ngecasnya dan segala macam. Nah, kalau pakai ini kalian bisa pakai bensin, bisa pakai motor listriknya juga. BYD M6 DM ini pakai mesin bensin 1500 cc 4 silinder dikombinasikan dengan motor listrik. Tenaga gabungannya 207 horsepower dan torsi 210 Nm. 0 ke 100 sekitar 9,1 detik. Sistem kerjanya 3 mode otomatis. Full listrik, mesin jadi generator, atau keduanya kerja bareng saat butuh tenaga ekstra. Dengan baterai 18,3 kWh, blade baterai, jarak EV hingga 100 km. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Saya Ruben, sales konsultan BYD Bipo City Walk Gajah Mada yang beralamat di City Walk Gajah Mada, Jakarta Barat. Di samping saya ada mobil terbarunya BYD, yaitu BYD M6 DMi. Dengan harga start 310 juta sampai 360 juta. Itu harga break booking ya teman-teman ya. Dengan DP sekitar 70 jutaan. Nyari mobil kecil yang gesit yaitu adalah BYD Atto-One. Dan kalau NIK 2026 itu DP-nya sekitar 40 jutaan. Kalau NIK 2025 itu sekitar DP-nya 30 jutaan. Ruben juga di sini akan menawarkan promo yang terbaik nih. Itu ada DP 15%, ada bunga 0% selama 1 tahun, dan 50-50. 50-50 itu seperti apa sih? Jadi Bapak Ibu bisa bayar 50 di awal dan 50-nya juga di akhir. Bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, kita ada di BYD Bipo City Walk Gajah Mada, Jakarta Barat. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya waktu untuk kesini, Ruben siap antarkan unit test drive ke rumah Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk nomornya di bawah ini. Dan di sini sudah dapat peredam mesin, belum dikasih bekas hidrolik teman-teman ya. Nah, ini tampilan mesinnya seperti ini. Dan seperti biasa, gue bawa meteran buat ngasih lihat teman-teman. Di jalan Indonesia kan masih banyak yang rusak, masih banyak dikit banjir. Dia air intake-nya cukup tinggi, setinggi tuh hampir 80 cm, hampir segini ya. Setidaknya kalian lebih tenang kalau ngelewatin genangan air ya. Kita nyebutnya genangan air ya, bukan banjir ya. Kalau banjir udah pasti jangan diterjang deh kayak gitu. Terus yang mungkin membedakan dengan mobil EV-nya apa sih Mas Teguh? Paling gampang dari tampak depan tuh adalah grillnya. Kalau grill ini masih bolong-bolong kayak gini, ini berarti yang varian plug-in hybridnya. Sedangkan kalau yang EV-nya dia tuh full, ketutup semua gitu kan. Yang menarik nih ya, varian cross ini dia sini slidingnya bahan drop.
bahan dop, termasuk side skirtnya juga bahan dop juga. Terus dimensinya sekitar 4,7, wheelbase-nya sekitar 2,8. Jadi kalian pasti berasa lebih lega. Profil bannya dia 225, 55, ringnya 17, cakram depan belakang. Dan yang menarik, dia itu sudah ada TPMS, Tire Pressure Monitoring. Jadi di pentilnya ini, dia itu sudah ada sensor-sensor gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecek tekanan ini cukup lihat meter clusternya aja. Dari sini match ini silver dan hitam. Ada emblem BYD juga. Seperti biasa, saya tuh bawa meteran juga. Mau ngasih lihat ya tuh. Untuk ukuran side skirtnya itu setinggi apa sih? Hampir 20 cm. Tapi di bagian dalam disclaimer ya, itu ada titik yang lebih rendah. Mereka sih kalau saya baca-baca 170 mm, jadi cukup tinggi. Terus di sini ada kamera juga. Di sini ada lampu sein. Finishingnya di sini window line chrome tapi kayak satin gini. Di sini finishingnya dop sih. Kalian lebih suka di sini finishingnya black glossy atau dop kayak gini? Saya sih sebenarnya saya lebih suka yang dop-dop kayak gini, itu selera. Ada roof rail juga. Jadi unik ya, meskipun ini MPV tapi dia dikasih roof rail juga. Nih, yang menarik tuh ini loh, karena dia dilengkapi dengan dual mode kan. Jadi kalian bisa pakai bensin. Bensinnya itu tangkinya sekitar 52 liter. Nah, kalau baterainya sendiri itu udah kapasitas sekitar 18,3 kWh. Kalau mode full EV jalan itu katanya klaimnya bisa sampai 100 km. Jadi kalau misalnya kalian pakai harian cuman kayak 40 km, sampai rumah dicas lagi aja. Jadi mungkin bensinnya nggak bakal kesentuh gitu ya. Tampilan tampak belakang seperti ini teman-teman. Ada antena shark fin, spoiler, head mount stop lamp. Cuma di sini nggak ada defogger ya. Kalian tuh lebih butuh defogger atau wiper? Wipernya ada, tenang. Wipernya ada. Terus lampu-lampunya juga sudah LED, ada emblem BYD, kamera juga. Ini emblem DMI, PHEV, terus sebelah sini BYD M6 Cross gitu. Ada sensor parkir juga gitu ya. Dan ini bedanya lagi pada saat posisi lock ya. Kita buka, ini 2 kali ya. Ya kan ngebuka ya. Keempat pintu lainnya itu masih terkunci teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi mau masukin barang ke dalam atau lagi istirahat di rest area, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap keempat pintu lainnya. Jadi lebih safety. Jok baris ketiga juga bisa dilipat rata dan joknya sudah kulit juga. Di sebelah sini paket pembelian nanti kalian bisa dapat kayak gini nih. Nah, ini itu adalah buat ngecas portable. Nah, ini yang menarik, tahu nggak apa? Ini ada V2L, vehicle to load. Jadi kalau misalkan kalian misalnya di rumah listriknya mati, ini tinggal colok di bagian lubang cas itu, ini bisa buat nyalain apa? Blender, rice cooker, atau buat catok-catok itu bisa. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Ada kayak kotak obat segitiga pengaman kayak itu, sama ada tire kit. Dan seperti biasa ya, seperti kayak mobil EV juga, dia belum dikasih ban serep. Oke, ke bagian dalam yang bedain apa? Meskipun ini yang bukan paling mewahnya, tapi ini sudah dilengkapi dengan electric seat di bagian sisi driver. Joknya ada kulit, ada stitching asli ini. Setirnya sudah tilt, teleskopik, ini juga sudah kulit. Terus di sini juga sudah soft touch. Ini plastik. Oh, plastik guys. Ini juga plastik ya kan. Terus kalian itu sekarang gue kalau review, gue selalu bilang sama teman-teman ya, kalian coba duduk posisinya nyaman apa enggak, karena kalian itu jangan ngomongin fitur-fitur tapi pastiin posisi duduknya nyaman apa enggak, joknya enak apa enggak, headrestnya nyaman apa enggak, visibilitas gimana. Oke, buat duduk cukup nyaman. Visibilitas menurut gua memang pilar A-nya ini gede banget, tapi dibantu dengan spionnya dia agak mundurin. Terus di sini dikasih kaca kecil gitu ya. Ngomong-ngomong ini karena fitur ada yang nggak ada, blind spotnya juga belum ada teman-teman ya. Terus kayak meter cluster, head unitnya itu semuanya serba digital. Tombol meskipun ini mobil Cina kekinian, tapi di sini masih kayak ada tombol-tombol fisik di sebelah sini. Sini juga masih ada tombol fisik. Wireless charger di sini belum ada. Tempat cup holder, konsol. Terus kayak di sini yang menurut gue menarik ya, ada tempat kacamata loh guys. Lampu LED juga, spin dalam di N-Night. Sun visor di sini ada kaca dan lampu. Aduh, kok cukup lengkap ya. Ini juga. Jarak kepala gimana? Jarak kepala ini posisinya belum paling bawah. Ini saya coba paling bawahin. Ini belum paling bawah. Paling bawahin, oke. Oke, ini paling bawah nih guys, ini paling bawah. Jarak kepala masih ada 1 jengkal lebih. Jadi penting buat teman-teman, selain gue ngomongin fitur, sekarang gue bakal bahas posisi duduk nyaman apa enggak, terus fitur apa yang paling kepake. Gue cuma mau bilang ya, even ini bukan tipe paling mewah, tapi dia dilengkapi dengan auto up and down. Kita tutup lagi sekarang. Dengerin speakernya.
Enaknya dia ada tombol mute-nya. Makanya tadi gue bilang ya, enaknya mobil-mobil BYD itu dia masih ada tombol fisik. Jadi ketika kalian itu pengen merasakan feel-nya, tinggal pencet gini aja, masih tinggal pencet segini. Kadang-kadang kan kayak gitu ya, agak repot kalau semua fitur itu ada di layar. Menurut gue sih gitu. Kabinnya cukup kedap dan salah satu ciri-ciri khas kayak mobil mewah ya, semua window auto up and down tuh ada. Dan sekarang gue mau tes lagi ya. Hai BYD. Hai BYD. Open all window. Saya lupa karena dia ke mute, tapi dia bisa tuh kayak gini. Sekarang saya nggak mute. Hai BYD. Close all window. Tuh. Jadi ketika kalian lagi konsen nyetir, kalian bisa suruh mobil ini untuk melakukan kerja buat kalian. Head unitnya cukup gede, ini kayak tablet. Kalau saya lihat dia nggak ada menu untuk kayak diputar, tapi dia ada shortcut untuk tuh kamera. Dia ada shortcutnya teman-teman. Jadi kalian mau tampilannya seperti apa tuh, kelihatan dari sini semua. Tuh, kelihatan transparent. Nah, menarik ya. Terus di sini ada menu apa aja? Coba kita lihat satu menu tuh. Dia ada vehicle image, BYD assistant, smart charging. Jadi kalian bisa kayak mati sendiri pada saat nge-charge. Tema, ada Spotify, Apple CarPlay, Android Auto, wireless tadi kan. Bisa nonton di YouTube juga, ada BYD Store juga. Cukup. Ini kalau misalnya saya review nggak bakalan habis, tapi saya kasih tahu fitur-fitur penting kayak ini pengaturan AC dari sini. Meskipun dia juga ada shortcut untuk tombol fisiknya, kalian bisa atur semburannya. Tuh, mau atas, tuh semuanya tuh. Termasuk di fog depan. Terus di sini ada lagi nih pada saat kalian pencet setting. Nah, ini kan ada pengaturan setting ya. Ini ada audio, notifikasi, screen, instrumen, light, locks, audio, energy, vehicle. Nah, ini vehicle-nya. Kalian bisa atur ya, steering assist-nya mau comfort atau sport. Brake-nya juga kalian bisa atur. Ada electronic parking brake juga, ada auto hold juga. Comfort driving-nya juga bisa diatur. Service ada. Karena ini belum benar-benar ada selang, dia cuma ada pengaturan parking sensornya aja. Nah, di sini ada tombol start stop, kisi-kisi AC. Di sini finishingnya tuh kayak satin chrome sama black glossy. Di sini glove boxnya sudah soft opening tuh. Ciri-ciri mobil mahal kayak gini teman-teman. Di sini tidak ada wireless charger ya. Di sini ada cuma tempat handphone doang. Nah, ini tadi saya sempat bilang di sini ada kayak tombol untuk tuh mode berkendara ya kan. Dia ada normal, sport, snow, eco. Terus ini untuk auto hold-nya, matiin traction control, EV atau HEV, jadi kalian bisa atur. Tapi sebenarnya kalau standar ya menurut gue pakai HEV aja biar irit. Ini tombol AC di fog depan. Nah, ini untuk volume, ada shortcut di sini. Tempat cup holder, di sini tempat penyimpanan terbuka misalkan buat taruh handphone kayak gitu. Di sini ada konsol juga dan di sini tuh ada car charger, terus ada port USB, micro SD sama port Type C. Cukup lengkap. Di sini setirnya di bagian bawah tuh ada di shape kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian pahanya gede, ini lebih aman. Ada airbag tentunya. Ini tombol volume bisa dinaik turunin gitu. Ini pengaturan untuk meter clusternya. Untuk voice command, ngangkat telepon, ini mode untuk dari mode audio itu tadi. Di sini ada tombol untuk pengaturan cruise control, naik turunin, shortcut untuk kamera 360-nya. Nah, ini untuk pengaturan cruise controlnya. Nah, ini kayak shortcut gitu teman-teman. Tentunya sudah tilt teleskopik tadi saya sudah sempat mention. Tuas transmisi dia nyambung di situ juga. PRND sebelah sini untuk pengaturan wiper. Sebelah kanan sini tidak ada apa, nyaris gak ada apa-apa, cuman untuk tempat koin doang. Terus meter clusternya dia cukup, menurut saya nggak terlalu kecil tapi cukup gede. Tapi fiturnya cukup lengkap. Ada kayak TPMS yang tadi saya sempat mention. Terus ini kalian bisa rubah-rubah tuh. Tuh tampilan dari meter clusternya. Nah, yang sini tuh TPMS, energi yang terpakai, kumulatif. Nah, ada di sebelah sini. Cukup informatif. Di sini tuh ada celok teman-teman. Jadi kalau dipencet ke dalam sini, mobil nggak bisa dibuka dari dalam. Dia bisa dibuka dari luar doang, gitu kan. Tapi kalau dibalikin ya udah kayak gini. Terus di sini ada, mau kasih lihat tuh, bukan pintunya 113, gede banget. Lumayan loh, ini lumayan lebar banget sehingga buat masuk lebih gampang. Dengan wheelbase 2,8 teman-teman lihat cukup lega banget. Bahkan di sini kalau dimeterin tuh sampai bawah meteran saya tuh masih ada sekitar
hampir 25 cm sama jok depan. Ini tadi posisi duduk saya kan, ada seat back pocket, pengaturan AC, port USB Type C. Jadi blowernya ada di sini sampai belakang, ada hand grip juga. Lampu-lampu dia LED. Terus di sini kalau kalian butuh armrest, ini bisa dibuka guys. Ada tempat cup holder juga, headrestnya ada 3, ada Isofix, cantolan baby car seat, joknya udah kulit semua, airbag sampai pilar-pilar juga. Dan kalau orangnya segede saya bisa buat 3 orang. Terus duduk baris ketiganya, saya mau langsung praktekin ya. Begini teman-teman, geser ke depan. Nice. Ini saya buka dulu, jadi biar teman-teman tahu nanti selapang apa baris ketiganya. Oke. Nice. Jujur ya, kakinya memang harus masuk ke dalam biar agak lega. Kelihatan nggak Dan? Coba Dan mendekat Dan. Nih, kasih lihat Dan. Tuh, ini masih ada sekitar 4 ruas jari di bagian sebelah sini. Headrestnya ada 2. Jarak kepala jujur agak ngepas, tapi nggak perlu takut kepanasan. Di sini ada blower AC-nya juga. Di sini ada tempat cup holder, ada 2 kanan dan kiri. Di sini ada car charger. Terus kalau untuk keluarnya gimana Mas Teguh? Gampang nggak? Gampang sih. Jadi cukup tinggal pencet gini aja. Tuh. Gampang. Kita seperti biasa, kita bakal interview Mas. Dengan Mas siapa dan kita ini ada di mana Mas? Kita ada di BYD Bipo Citywork dengan saya, dengan Ruben. Mas, sekarang apa yang lagi happening di BYD saat ini? Yang lagi happening adalah BYD M6 DMI, yaitu dia bisa pakai dual mode, Mas. Oke. Nah, sekarang ini ya mungkin teman-teman yang nonton video ini mungkin bingung ya. Gue mendingan pilih yang BYD M6 DM atau yang M6 EV biasa gitu. Gimana bedanya? Jadi kalau untuk BYD di M6 DMI ini, dia punya teknologi namanya dual mode, bisa listrik, bisa bensin. Oke. Jadi dia cocok banget untuk perjalanan jauh. Kedua, yang bagi kalian tidak mau ngecas nih. Jadi bisa lebih luas lah. Lebih fleksibel gitu ya? Lebih fleksibel dan ini cocok banget buat perjalanan jauh. Oke, gampangnya berarti kayak teman-teman yang nggak mau ribet ngandelin listrik doang, berarti yang ini gitu, dual mode. Makanya disebut dual mode gitu ya? Betul, disebut dual mode. Dan bahan bakarnya sendiri irit banget. 1:65 km. Mas, mode full EV-nya bisa jalan berapa sih? Bisa di jarak 105 km, itu cocok banget untuk kalian yang di dalam kota. Oke, berarti kalau misalnya gini, misalnya dia hari-hari cuma antar jemput anak, cuma 40 kilo, berarti mungkin bensinnya nggak kesentuh gitu ya? Betul, bensinnya tidak tersentuh banget, makanya kan disebut namanya handal kan, mobil ini. Dan gesit. Oh gitu. Terus kalau buat pemula, mobil apa yang cocok Mas? Kalau untuk pemula, untuk first buyer itu kita ada BYD Atto-1. BYD Atto-1 sendiri di harga Dynamic itu sekarang 205. Oke. Premiumnya 245. Oke. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, kita masih punya stok 2025 itu Atto-1 Premium dengan harga 235. Oh, tapi itu cepet-cepetan dong ya? Itu cepet-cepetan. Karena barangnya juga nggak terlalu banyak ya. Oke, terus saya lihat itu ada Denza juga, berarti Mas bisa jualan Denza juga? Bisa, kita bisa jual Denza juga. Jadi bagi kalian yang lagi nyari Denza pun bisa ke Ruben di nomor 0821 1395 559. Iya. Pesan saya cuma satu, kalian wajib banget untuk test drive atau bisa datang ke sini. Di mana Mas? Di BYD Bipo Citywork, tapi kalau kalian merasa wah jauh nih, mungkin di daerah Jakarta atau Serpong atau manapun, Bang Ben bisa anterin ke unit test drive-nya ke rumah. Oh, jadi ada test drive lengkap ya? Test drive-nya lengkap. Oke. Nah teman-teman, kalau next punya ide konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Dan Bang Ben ini ternyata punya channel YouTube juga ya ternyata ya? Betul, saya punya channel YouTube yaitu Bang Ben _Bipo. Oke, nanti saya tag di sini. Terima kasih sudah menonton ya. Bye-bye.